kalau Pak Prabowo sekarang menjadi Menteri Pertahanan, mungkin beliau bisa lebih paham mengenai detail tentang misalnya alutsista yang kita miliki. Secara umum, saya rasa calon presiden lain seperti Pak Anies ataupun Pak Ganjar akan juga bisa berbicara mengenai masalah ini. Yang kita ingin dengar adalah misalnya terhadap suatu isu, apakah lebih mengedepankan tindakan yang sangat tegas, sangat keras, atau tindakan itu lebih mementingkan misalnya kemanusiaan. Upaya apa yang akan dilakukan oleh para calon untuk mendorong misalnya apakah adanya two-state solution atau cuma one-state solution yang sebagaimana diharapkan oleh Hamas, yaitu Palestina yang merdeka. Nah, ini yang akan menarik. Demikian juga isu terkait dengan pendatang Rohingya. Ya. Kita ingin mendengar nih, sikap tegasnya apa? Bagaimana para calon presiden ini bisa menjelaskan dengan sederhana, simplify tadi, sehingga apa? Semua pihak bisa paham. Dan secara sadar mereka akan memilih siapa calon presiden yang mereka anggap pantas untuk menjadi nakhodah bagi Indonesia di 2024 sampai 2029. Halo Tribuners, kembali dalam Tribun News on Focus bersama saya Geok Mengwan. Debat kedua Capres-Cawapres 2024 telah digelar pada pekan lalu Jumat 22 Desember 2023. Berdasarkan jadwal, debat selanjutnya yaitu debat ketiga akan digelar pada Minggu 7 Januari 2024. Yang maju pada debat ketiga adalah masing-masing capres dengan topik pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Hal ini tentu menjadi menarik karena salah satu calon presiden merupakan Menteri Pertahanan yaitu Prabowo Subianto. Apakah dengan background-nya tersebut Prabowo akan lebih dominan atau menguasai isu? Bagaimana dengan dua capres lainnya? Namun seperti yang disebutkan tadi, selain pertahanan ada topik debat lainnya yaitu keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan berdiskusi dengan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Pak Hikmahanto Juwana. Halo, apa kabar Pak Hikmahanto? Baik, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, Pak, Anda sebagai ahli ilmu hukum dan juga guru besar di bidang hubungan internasional. Dalam hal tersebut, apa isu yang ingin Anda dengar dari debat Capres tanggal 7 nanti? Oke, pertama saya ingin berbagi ya dalam kaitan ini dengan perdebatan Capres mengenai masalah ini, di mana pada waktu itu saya menjadi moderator. Jadi tahun 2014 ketika Presiden Jokowi ketika itu masih Capres dengan Capres Prabowo. Nah, kalau saya ditanya apa isu yang terkait dengan masalah ini, karena ini masalah berkaitan dengan pertahanan, lalu masalah keamanan, hubungan luar negeri, mungkin juga isu geopolitik, tentu ada banyak hal. Tapi kalau misalnya saya bisa reduksi menjadi 5 hal yang besar. Pertama adalah bagaimana Indonesia punya peran di kawasan, di ASEAN, terutama tentu juga bisa di Asia. Karena begini, kaitan dengan Indonesia berada di kawasan, kita ingin bahwa kawasan ini damai. Tanpa suatu perdamaian, maka tidak mungkin kita bisa melakukan berbagai kegiatan, utamanya bagaimana menumbuhkan perekonomian nasional, juga menumbuhkan perekonomian di regional, bahkan di Asia. Jadi itu hal yang sangat penting. Dan kita tahu bahwa permasalahan sekarang ini ada perang yang berada di Timur Tengah. Ya, memang agak jauh, tapi masih dalam konteks kita bicara di Asia, di Timur Tengah, di mana ada serangan Israel terhadap Gaza. Tentu ini akan menjadi isu yang penting. Kedua adalah terkait dengan datangnya para pendatang gelap dari etnis Rohingya ke Indonesia. Ini pun akan menjadi isu yang menjadi perdebatan saya juga antar para capres. Hal yang kedua adalah berkaitan dengan peran Indonesia terkait dengan apa kontribusi Indonesia dalam masalah
keamanan dan perdamaian internasional. Kita tahu Undang-Undang Dasar kita mengamanatkan bahwa dalam dugaannya Indonesia ini patut untuk ikut dalam berbagai isu yang berkaitan dengan ketertiban dunia. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini kan ada perang di Ukraina, ya, dan perang ini masih belum berakhir lah. Jadi bagaimana peran Indonesia dalam kontribusi kepada masyarakat internasional? Karena menurut saya international engagement pada masa yang akan datang, terutama 2024 hingga nanti 2029 ini sangat penting. Karena apa? Karena legacy yang sudah ditinggalkan oleh mungkin presiden-presiden sebelumnya, bahwa Indonesia ini termasuk salah satu middle power, kekuatan menengah yang sangat diperhitungkan oleh dunia. Ya, kita tahu misalnya kemarin Bapak Presiden sudah berkunjung ke Jerman, lalu kemudian ke Ukraina, ke Rusia. Untuk apa? Menyelesaikan permasalahan yang ada di Ukraina. Walaupun mungkin kita jauh dari dari Ukraina. Tapi ketika itu Bapak Presiden menggunakan topi sebagai Presiden G20. Ya, demikian juga sebagai Ketua ASEAN. Apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah internasional. Itu hal yang kedua. Nah, hal yang ketiga ini berkaitan dengan masalah kita di Indonesia, ya, yaitu apa? Klaim sepihak dari Cina terkait dengan 9 garis putus. Ini menjadi menurut saya isu yang menarik untuk diperdebatkan oleh para calon presiden. Bagaimana sikap dari para calon presiden ketika nantinya mereka akan menjadi presiden berkaitan dengan 9 garis putus yang diklaim oleh Cina secara sepihak. Karena apa? Kita tahu bahwa kita juga mengklaim zona ekonomi eksklusif di Natuna Utara. Dan kalau kita lihat dari peta, itu bersinggungan. Nah, singgungan itu yang kita tidak melakukan perundingan karena apa? Kita tidak mengakui 9 garis putus dari Cina, tapi sebaliknya Cina juga tidak mengakui 9 garis putus yang kita klaim itu. Nah, ini akan sangat menarik ketika nanti akan dibahas oleh para calon presiden, dan saya yakin ini akan menarik. Dua hal yang lainnya adalah berkaitan dengan masalah bagaimana Indonesia punya peran dalam pertumbuhan ekonomi, baik secara multilateral, ya, dan kemudian secara regional. Kita tahu sekarang ada WTO, World Trade Organization. Bagaimana engagement Indonesia? Apakah kita akan agresif, ya, untuk melakukan penetrasi pangsa pasar dunia, atau kita akan pasif? Kita harus menunggu apa yang dilakukan oleh negara-negara untuk mengambil pangsa pasar Indonesia. Ini isu yang sangat menarik dalam konteks geopolitik, karena kita tahu bahwa China dengan GRI-nya, Belt Road Initiative, sementara Amerika Serikat, Jepang itu dengan visi Indo-Pasifiknya. Nah, ini bagaimana kita menghadapi ini? Ya, memang masalahnya mungkin tercampur antara politik dengan ekonomi, tetapi ini isu yang sangat penting. Dan terakhir adalah bagaimana visi dari calon presiden yang berkaitan dengan isu-isu yang mungkin menjadi kekuatan kita ketika ada tindakan-tindakan yang berupaya untuk memecah belah kita sebagai sebuah negara dan sebagai bangsa. Kita tahu ada isu separatisme di Papua. Lalu kemudian ada isu-isu yang muncul dari internal, ya, mungkin yang dianggap sebagai ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri, yang berupaya untuk memecah belah persatuan. Saya rasa ini juga akan menarik apabila menjadi topik bahasan oleh para calon presiden. Apakah pada saat dimunculkan oleh panelis, pertanyaan-pertanyaan itu kan ada yang dimunculkan oleh panelis, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari calon presiden untuk calon presiden yang lainnya. Seperti itu.
Ya, baik, Pak, di debat ini kan Capres memiliki background-nya masing-masing dan seperti yang kita tahu dan saya sebutkan sebelumnya bahwa Prabowo ini kan memiliki background sebagai Menteri Pertahanan. Menurut Anda apakah ia akan menguasai isu atau bagaimana menurut Anda atau prediksi Anda nanti? Ya, kalau menurut saya sih semua akan mempunyai penguasaan terhadap isu internasional ini ya. Karena sebagai calon presiden tentu tuntutannya adalah mereka harus menguasai. Kalau Pak Prabowo sekarang menjadi Menteri Pertahanan, mungkin beliau bisa lebih paham mengenai detail tentang misalnya alutsista yang kita miliki. Ya. Bagaimana alutsista itu kita bisa memanfaatkan untuk menangkal misalnya serangan-serangan dari luar, terutama juga serangan-serangan yang tidak dalam bentuk negara, tetapi misalnya tidak terorisme. Itu beliau akan mungkin lebih menguasai detailnya. Tetapi secara umum, saya rasa calon presiden lain seperti Pak Anies ataupun Pak Ganjar akan juga bisa berbicara mengenai masalah ini. Yang kita ingin dengar adalah misalnya terhadap suatu isu, apakah lebih mengedepankan tindakan yang sangat tegas, sangat keras, atau tindakan itu lebih mementingkan misalnya kemanusiaan, isu kemanusiaan, atau isu yang berkaitan dengan bagaimana kita tidak perlu tegas, ya, tetapi ya kita bisa menjalin hubungan baik dengan negara-negara. Ya, saya ingin mendengar itu sebenarnya dari para calon presiden ini, karena mungkin kalau misalnya saya bandingkan dengan di Amerika Serikat begitu ya, kita tahu kalau Partai Republik itu dia itu pengennya misalnya perang gitu ya. Jadi kalau misalnya ada letupan-letupan di berbagai kawasan di dunia, pasti Partai Republik akan mengerahkan alutsista dari Amerika Serikat untuk melakukan berbagai tindakan di sana. Tetapi berbeda dengan Demokrat, walaupun belakangan ini Partai Demokrat Joe Biden menjadi presiden, malah beliau dalam kenyataannya sangat seperti kayak dari Partai Republik maunya perang-perang dan perang. Ya, buktinya di Gaza misalnya Amerika Serikat membantu Israel, kemudian juga di kawasan Asia ini ketika berhadapan-hadapan dengan Cina misalnya lebih mengedepankan kekuatan militer ketimbang kekuatan-kekuatan lain seperti ekonomi ataupun politik. Jadi inilah yang mungkin masyarakat ingin mendengar, ya, sehingga pada saat beliau menjadi presiden itu masyarakat tahu, tidak membeli kucing dalam karung, ya, tahu bahwa misalnya kandidat ini dia lebih mengedepankan pokoknya politik luar negeri bebas aktif, kita bisa punya teman sebanyak-banyaknya, tetapi kalau sudah kedaulatannya menjadi taruhan, maka saya akan tegas, saya akan hadapi. Saya tidak mau tahu bahwa kita mungkin punya ketergantungan ekonomi dari negara tertentu dan lain sebagainya. Pokoknya saya akan hadapi. Mungkin seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan, oh enggak, kita harus menekankan atau lebih mengambil jalan-jalan yang sifatnya damai, yang tidak perlu memunculkan namanya megafon diplomasi gitu ya, berkuar-kuar dan lain sebagainya. Mungkin ada juga yang seperti itu. Nah, ini yang kita akan lihat dan mudah-mudahan kita bisa dengar sehingga masyarakat tahu betul apa yang menjadi visi dari calon presiden ini, dan kemudian harapan saya ya, yang namanya swing voters, artinya pemilih-pemilih yang saat ini belum menentukan pilihan, ya, itu bisa betul-betul mendapatkan informasi dan kemudian secara sadar memilih siapa calon presiden yang menurut mereka pantas untuk memimpin dari tahun 2024 sampai 2029 ini. Ya. Oke, baik. Soal isu geopolitik nih Pak, menurut Anda apakah ketiga calon ini bakal memiliki banyak kesamaan atau Anda melihatnya bagaimana? Apakah memiliki cara masing-masing dalam isu geopolitik? Ya, pertama ya, kalau kita bicara isu internasional, ya, ada kemungkinan para calon ini memiliki kesamaan. Karena musuh kita itu adalah sama, ya. Isu-isu yang ada dari luar yang kita harus sikapi. Ya, misalnya dalam urusan Gaza, saya yakin semua calon akan mengatakan bahwa kita harus membela Palestina. Ya. Tetapi sebenarnya kalau misalnya kita perdalam lagi, ini maksudnya gimana nih membela Palestina?
Karena ada ide two-state solution, ya, bahwa Palestina merdeka, tapi di sampingnya ada negara Israel merdeka. Tapi kan kita tahu kalau dari Hamas, jadi itu pemikiran Fatah ya di Palestina itu seperti itu. Tapi dari Hamas kan mereka tidak mau. Mereka ingin bahwa tidak ada namanya negara Israel. Tanah Palestina hanya untuk negara Palestina. Sehingga apa? Kalau ada negara Palestina tidak boleh ada negara Israel. Nah, ini kan isu yang para calon harus kuasai. Lalu mereka akan mengatakan yang mana yang harus dilakukan dan upaya apa yang akan dilakukan oleh para calon untuk mendorong misalnya apakah adanya two-state solution atau cuma one-state solution yang sebagaimana diharapkan oleh Hamas, yaitu Palestina yang merdeka. Nah, ini yang akan menarik. Demikian juga isu terkait dengan pendatang Rohingya. Ya. Kita ingin mendengar nih sikap tegasnya apa. Ya, pertama adalah apakah mereka ini pendatang gelap atau pengungsi? Ya, mereka harus kuasai ini. Karena menurut saya mereka ini kan para pendatang Rohingya ini nggak bisa dianggap sebagai pengungsi karena belum diverifikasi. Bagaimana kalau mereka punya catatan kriminal? Nah, lalu idenya apa? Karena yang pasti bagi mereka yang belum masuk pasti bisa dihalau. Ya, dihalau itu bukan berarti terus kemudian mereka dibiarkan terombang-ambing di laut lepas begitu saja, tapi mungkin dikasih makan dan sebagainya. Silakan kalau mau menuju ke negara ketiga, ya kita silakan aja kita teruskan, ya. Atau mereka mengatakan bahwa ya sudahlah kita terima, lalu kita taruh dalam satu pulau yang terpencil, ya, yang terisolasi, ya. Kalau misalnya seperti itu, bukannya tidak mungkin bahwa Indonesia ingin mengulang apa yang dilakukan oleh Bangladesh, yaitu dengan melakukan penampungan di salah satu pulau mereka begitu ya, di Cox's Bazar itu, ya membuat para pengungsi ini jadi tidak enak, tidak nyaman. Akhirnya apa? Mereka keluar, ya, keluar sendiri. Ya, bisa saja seperti itu. Nah, ini yang kita mau dengar. Ya, jangan sampai isu kepentingan nasional dikalahkan dengan masalah kemanusiaan. Karena di Indonesia juga ada masalah kemanusiaan. Atau sebaliknya, ada yang calon presiden mengatakan, enggak, ini masalah kemanusiaan. Ya, apalagi kita punya solidaritas Islam dan lain sebagainya. Ya sudah, kita terima saja. Nah, kita mau mendengarkan seperti itu. Jadi mungkin isunya akan sama gitu ya, tapi pada tataran yang sangat detail pasti akan berbeda. Dan ini yang kemudian nantinya kita bisa tagih janji-janji yang disampaikan dalam debat. Oke, menurut Anda sendiri Pak, dari penjabaran Anda mengenai konflik Palestina tadi, bagaimana seharusnya peran Presiden nanti membawa Indonesia sebagai perannya di konflik kemanusiaan Palestina ini? Ya, yang pasti kalau bicara tentang konflik yang terjadi di Palestina, pertama adalah bagaimana upaya dari Indonesia ya yang divisikan oleh calon presiden untuk menghentikan serangan yang dilakukan oleh Israel. Ya, karena itu yang sangat penting nih. Karena apa? Sekarang ini korban sudah berjatuhan. Sekarang udah sampai, saya nggak tahu ya, 10.000 lebih bahkan sudah berjatuhan. Jadi apa yang akan dilakukan oleh calon presiden ini? Saya khawatir bahwa perang di Palestina ini akan berlanjut terus sampai dengan calon presiden yang nantinya akan ditetapkan oleh KPU menjadi presiden. Ya, sehingga kita harus tahu betul apa yang akan dilakukan. Yang kedua adalah apa upaya untuk merekonstruksi Gaza. Ya, apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia dalam rangka merekonstruksi Gaza? Karena kalau misalnya serangan sudah selesai, sudah luluh lantak katakanlah di Gaza, tentu kita perlu rakyat Palestina perlu merekonstruksi, membangun kembali dan lain sebagainya. Itu seperti apa? Apakah dalam merekonstruksi itu melibatkan Israel atau misalnya tidak melibatkan Israel? Nah, kita mau dengar, kita mau tahu. Ya, dan yang terakhir kalau misalnya kita bicara terkait dengan Palestina yang tadi saya sudah sampaikan adalah solusi abadi itu apa? Apakah dengan kita mendesak agar negara Palestina berdiri dan diakui oleh Israel kemudian juga oleh Amerika Serikat, ya, atau seperti apa? Kita mau mendengar seperti itu. Oke.
Oke, Pak Hikmanto, seperti yang kita ketahui bahwa posisi Indonesia ini secara geopolitik terhimpit antara Amerika Serikat dan Cina ya Pak ya, yang mana kita ketahui adanya perang dagang antara dua negara ini. Ada yang menyebut ini berdampak bagi Indonesia, namun juga ada yang bilang ini menjadi peluang pasar. Dalam hal ini Ganjar ini tak akan membawa Indonesia hanya dekat dengan Cina, sementara Anies disebut bakal menguntungkan Amerika Serikat. Sedangkan Prabowo mengatakan bahwa dirinya ini jika terpilih ingin berteman dengan kedua negara tersebut. Menurut Anda baiknya seperti apa terkait hal ini? Iya, kalau baiknya seperti apa nanti kayak jadi bocoran ya. Oke. Tapi ini isu yang menarik ya, isu yang bagus sekali ya. Memang kalau kita lihat ya terkait dengan pengaruh Cina dengan Amerika Serikat ini, kita ini kan sebagai objek yang katakanlah menjadi tarik-tarikan antara kedua negara ini. Karena siapa yang bisa menguasai Indonesia, bisa menguasai misalnya ASEAN. Siapa yang bisa menguasai Indonesia, maka dia bisa menguasai Asia. Kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu, kita mau mendengar nih, apa sih ide cemerlang dari calon presiden ini? Bukan sekedar saya mau dekat dengan Amerika Serikat, saya mau dekat dengan Cina, gitu ya. Karena realitas politiknya, ya kita harus berkawan sama siapapun. Tapi kalau misalnya kita sudah diganggu masalah kedaulatan, hak berdaulat kita, ya pasti kita akan berhadapan-hadapan dengan negara-negara yang mengganggu tersebut. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana mengelola dalam posisi yang seperti ini. Nah, ini yang harus dimunculkan oleh para capres, ya, dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh publik, karena publik ingin mendengar juga, dan jangan kemudian publik disuguhi dengan pemikiran-pemikiran yang sangat teoritis begitu ya, sangat akademis gitu, sehingga publik tidak bisa persis tahu gitu ya. Karena kalau menurut saya ini ajang perdebatan ini adalah bagaimana para calon presiden ini bisa memberikan pandangan-pandangan mereka ketika mereka akan menjabat nanti kepada publik. Karena at the end of the day yang penting itu adalah pada publik, terutama yang namanya swing voters yang belum memilih secara pasti gitu ya, siapa pilihan mereka. Mereka ingin mendengar ini. Nah, ini kan jumlahnya juga besar, apalagi pemilih muda. Jadi harus disampaikan dalam bahasa yang jelas, yang lugas, dan tidak berputar-putar lah, kira-kira seperti itu. Oke, berarti saran Anda untuk capres nanti saat debat adalah memiliki kemampuan ability to simplify, begitu kali ya Pak ya? Betul sekali, betul sekali. Jadi jangan sampai kita seolah-olah berhadapan dengan para akademisi gitu ya. Kalau dosen bertanya ke mahasiswa kan, karena mahasiswa itu sudah punya ilmu tertentu. Tapi kalau misalnya para capres ini berhadapan dengan publik, ya lontaran pertanyaan dari panelis atau antar calon presiden, itu yang juga harus dipahami oleh publik, dan kemudian publik itu juga bisa memahami jawaban. Jadi, dan kalau kita bicara publik itu kan mulai dari yang katakanlah pendidikannya sangat tinggi gitu ya, udah doktor dan lain sebagainya, bahkan mungkin ada yang punya jabatan fungsional sebagai profesor, sampai mereka yang sama sekali tidak memiliki pendidikan tertentu, ya, bahkan juga yang sama sekali tidak mengerti mengenai masalah internasional. Tapi bagaimana para calon presiden ini bisa menjelaskan dengan sederhana, simplify tadi, sehingga apa? Semua pihak bisa paham. Dan secara sadar mereka akan memilih siapa calon presiden yang mereka anggap pantas untuk menjadi nakodah bagi Indonesia di 2024 sampai 2029. Oke, kita akan menunggu nanti jawaban-jawaban para capres ini di debat tanggal 7 nanti mengenai Palestina, kemudian Rohingya, kemudian juga perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Cina, dan juga hal-hal lainnya mengenai topik besar di debat nanti. Dan terima kasih Pak Hikmanto sudah meluangkan waktunya untuk Tribun News on Focus kali ini. Sehat selalu dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa, terima kasih. Ya, dan Tribuners, itu dia diskusi kita di Tribun News on Focus kali ini. Saksikan Tribun News on Focus lainnya tentu dengan topik menarik dibahas bersama narasumber yang ahli di bidangnya. Saya Giok Mengwan pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.